Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Hidayah Four Seasons yang semoga selalu diberikan rahmat, taufik hidayah, dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara kita, guru kita, rekan kita yaitu Al-Ustadz Haddad Triyono, agar beliau yang saat ini sedang diberikan cobaan berupa musibah, juga istrinya yang sedang mau dioperasi, agar keduanya mereka semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan penyakit, kemudian dimudahkan urusannya, disembuhkan penyakitnya, dan digantikan segala kerugiannya dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagi kita semua, agar semua diberikan kesuksesan, disembuhkan penyakit-penyakitnya, dimudahkan urusannya bagi kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang metode pendidikan propetik, belajar mendidik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita. Karena beliau adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau dijadikan contoh sosok yang teladan. Sehingga di dalam Al-Quran beliau ini jadi teladan, yang kemudian juga Rasulullah jadi teladan. Jadi dua-duanya, kakek dan cucu, dua-duanya teladan. Dan kita semua ini adalah berkah dan hasil dari kesuksesan dakwah Nabi Ibrahim, nabi-nabi lainnya, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dipuji di dalam Al-Quran sebagai dalam surah An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikina syakiran li an'umi. Jadi Nabi Ibrahim ini sifatnya adalah kana ummatan. Satu orang itu jadi umat. Kenapa? Kayak umat. Karena satu umat itu biasanya punya kelebihan. Ada umat yang bangsa yang terkenal jujur, yang terkenal rajin, ya. Rajin tapi kotor, ya. Ada juga begitu. Kaya tapi bengis, bisa kasar. Ada juga yang begitu, ya. Maju ekonominya, teknologinya, tetapi kacau perilakunya, ya. Nah, ini ummah. Beliau ini semua kebaikan itu pada bangsa-bangsa ada pada diri beliau malah, ya. Jadi beliau itu kayak umat satu bangsa karena kebaikan-kebaikan bangsa ada pada dirinya. Qanitan lillahi hanifa. Juga beliau tunduk kepada Allah sebetul-betul hanif dan tidak musyrik. Kemudian syakiran li an'ami, selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Karena itu Allah milih dia. Nah, ini adalah Nabi Ibrahim, berarti sosok yang di antara hasil didikan yang berhasil. Jadi dijadikan contoh oleh Allah, sebeginilah sosok yang berhasil menjadi sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria kayak tadi itu. Kemudian Nabi Ibrahim juga dalam ayat lain dikatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Di antara
kelompoknya Nabi Nuh itu ada keturunan yang nanti melahirkan keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi di antara golongannya itu adalah Nuh. Golongan Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Jadi satu kelompok ya. Idja rabbahu biqalbin salim. Jadi sama-sama nabi, satu Nabi Nuh, satu Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kelebihannya apa? Idja rabbahu biqalbin salim. Nah, ini satu lagi, yaitu jiwanya, hatinya selalu suci kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh. Tadi selalu bersyukur kepada Allah, kemudian tidak pernah musyrik, kemudian dia itu sifat-sifat kebaikan yang sedemikian banyak ada pada dirinya, seperti sehingga satu orang itu seperti satu bangsa dan selalu beribadah kepada Allah. Udah berapa sifat itu? Ada semua pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Sifat-sifat kebaikan, tunduk kepada Allah, tidak musyrik, selalu bersyukur kepada Allah, dan hatinya selalu suci kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ada prasangka buruk dan sebagainya. Maka kepada bangsa-bangsa dan umat berikutnya, kepada nabi-nabi berikutnya, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Tuh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, hendaklah engkau mengikuti metode cara beragamanya Ibrahim yang Hanif tadi, begitu. Jadi cara beragama, cara bertindak, berperilaku di hadapan Allah yang disenangi oleh Allah, Ibrahim tuh. Kalau mencontek ya. Nah, maka Rasulullah SAW ini apa-apa itu selalu dikaitkan dengan Ibrahim. Contohnya apa nih? Dalam satu hadis, kata beliau, Ra'aitu Ibrahim salawatullahi alaihi fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Tuh. Jadi kata Rasulullah, saya melihat Nabi Ibrahim dan setelah saya lihat itu, jadi saat perjalanan Isra Mi'raj, beliau ketemu para nabi-nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya lihat Nabi Ibrahim saat itu, dan yang saya temukan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim, ya temanmu ini, gitu. Temanmu itu siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah bangga sekali. Nih temanmu ini, kalau pengen tahu Ibrahim kayak apa, nih kayak saya, gitu ya. Berarti Rasulullah SAW bangga sekali ya, dengan kakeknya. Fanzuru ila sahibukum. Lihatlah sahabatmu ini, sahabat kalian ini. Itu Rasulullah SAW. Pengen kenal Ibrahim, kenal inilah saya. Ya. Cetakannya ini Nabi Ibrahim nih, saya nih. Jadi Nabi Ibrahim menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan bagi Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau juga memperlakukan cucunya, ya, ketika memperlakukan cucunya itu beliau katakan apa? Saya bacakan kamu doa-doa ini, ya, doa penjaga. Itu doa penjaga apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Tuh. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh setan dan makhluk-makhluk yang berbisa dan seluruh mata yang penuh kedengkian. Jadi menjaga, ini doa juga buat cucu anak kita ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Nah, Rasulullah bilang begini, saya bacakan ini buat Hasan dan Husain tuh, buat cucu saya nih. Jadi cucu beliau itu selalu dikatakan anakku, anakku nih, sini anakku, Hasan Husain. Aku doakan kamu doa penjaga ini seperti tuh. Kakek kalian Ibrahim bacakan buat Ismail dan Ishak. Gitu. Jadi ngelihat Hasan Husain itu ingat Nabi Ibrahim begini ya, memperlakukan Ismail dan Ishak gitu ya. Jadi beliau sampai memperlakukan cucu anak itu kayak membayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memperlakukan anaknya ya. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika mengucapkan doa pada sore hari atau pagi hari, beliau mengatakan, Asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi hari dalam mengikuti fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dengan mengucapkan kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan dengan mengikuti metode beragamanya nenek moyang kami yaitu Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan muslim dan tidak musyrik. Hmm. Jadi beliau doanya bawa juga tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sholatnya juga nanti kita ini tasyahudnya salawatnya itu dibaca ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hmm. Itu dibaca ya namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu ada sigot selawat itu ada satu, dua atau tiga itu yang dari Rasulullah itu antara lain selawat Ibrahimiyah ya. Nah, selawat Ibrahimiyah itu yang langsung dari Rasulullah SAW yang membawa nama kakeknya yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim seperti ini dibanggakan oleh Rasulullah karena Allah juga telah memberikan sertifikat kepada Nabi Ibrahim. Yaitu apa ini? Dalam surah Al Imran ayat 33-34 Allah berfirman, "Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh sekalian manusia. Coba bayangkan di sini. Allah di sini pertama menyebut Nabi Adam, tidak menyebut keluarganya. Kemudian Nabi Nuh hanya sendiri nggak menyebut keluarganya, tetapi Nabi Ibrahim mulai menyebut keluarganya. Berarti Nabi Ibrahim menjadi sosok yang pertama mendidik keluarga, berhasil. Jadi dimulailah Nabi Ibrahim ini gerakan beragama yang baik adalah juga selamatkan keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nanti Rasulullah SAW tidak hanya keluarga. Karena selepas Rasulullah dulunya itu agama itu urusan kabilah, suku ya. Bani Israel itu artinya keturunan Yakub. Yakub dari keturunan Ishak. Ishak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi suku, ya suku Bani Israel. Keturunannya Yakub. Ya. Nah, gimana yang lain? Ya lain lagi gitu ya. Jadi nabi-nabi diutus buat mereka tuh sebelum Rasulullah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah maka setelah itu Rasulullah SAW tidak dibatasi lagi buat keluarga, yaitu buat umat semuanya, umat ya semua umat manusia, sehingga menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Utitu khamsan lam yuta ahadum min qabli. Aku diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya aku diutus untuk seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya. Ya untuk kaumnya. Nah Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi kebanggaan Rasulullah karena mampu mendidik keluarga. Kemudian mampu mendidik generasi ke depan. Jadi orang yang visioner. Ya. Bukan hanya mementingkan keberhasilan pribadi. Belum cukup kalau pribadi berhasil, belum cukup kalau belum keluarga. Nanti Rasulullah nggak cukup keluarga berhasil, juga umatnya. Maka menjelang meninggal beliau mengatakan umati umati, ya. Umatku umatku. Nah, nabi-nabi sebelumnya wasiatnya kepada anak-anaknya, ya anak-anaknya. Nanti setelah meninggal kamu nyembah apa? Maka kata anak-anaknya saya nyembah Tuhan kamu, ya Tuhan yang kamu sembah. Oh iya bagus ya. Nah Rasulullah umatku nanti gimana? Semua udah siapin oleh Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW ini adalah hasil pendidikan Nabi Ibrahim. Apa ini kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini doanya dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi gambaran pendidikan yang dinilai berhasil oleh Nabi Ibrahim dan kemudian dikasih keberhasilan oleh Allah adalah seperti digambarkan dalam doanya Nabi Ibrahim. Dan nanti kita lihat nih betapa pendidikan kita ini masih jauh ternyata. Kenapa kita ketinggalan? Kenapa masih ada tawuran? Kenapa makin pinter korupsinya makin pinter juga ya? Ternyata ini amoral, jabatan tinggi tapi begini-gini wah macam-macam. Kenapa? Jadi mintanya yang nanti generasi berikutnya nih Nabi Ibrahim mintanya kepada Allah begini, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka
Rasulah minhum, satu rasul untuk mereka. Satu. Yatslu alaihim ayatika, nah, yang membacakan ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba, yang mengajarkan kitabmu. Wal hikmata, dan hikmah. Wa yuzakkihim, tazkiyah. Tuh. Jadi ada berapa tuh? Innaka antal azizul hakim. Ya. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi maha tepat, maha kuasa. Saya minta itu diwujudkan ya Allah. Saya gambarkan itu orang yang baik itu diwujudkan dengan pendidikan model begini nih. Itu apa pertama? Pertama, Rasulullah minta wab'as fihim rasulam minhum. Jadi diminta gurunya itu speknya itu kayak nabi gitu. Speknya nabi. Maka nabi-nabi itu dikirim buat ngajar. Jadi kita kalau pertama nyari guru adalah guru yang terbaik. Maka di mana-mana negara-negara maju, guru itu adalah kerjaan yang paling apa? Seleksinya paling ketat. Bahkan dari kelas TK SD. Di Jerman itu orang bangga jadi sekolah SD. Gajinya 8.000 dolar sebulan. Kenapa? Ketat buat SD itu. Karena itu pendidikan pertama, membentuk pola pikir sesuai yang dipengenin oleh orang Jerman ya. Nah, jadi harus betul-betul kualifikasinya kelas tinggi, bukan honorer ya. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Yatslu alaihim ayatika, membacakan. Nah, jadi gerakan berikutnya adalah setelah guru yang kita pilih baik, teruji, memang terpercaya, baru kemudian mendiktekan. Mendiktekan. Jadi tingkat pertama itu dikte, yaitu kelas TK SD, menghafal. Di sini yang dihafal adalah ayatika, ayat-ayat kamu, ayat suci, yaitu menjadi pondasi utama. Otaknya itu adalah kata-kata yang terbaik, ya, bacaan terbaik, sumber yang terbaik, itu yang kita pilih buat anak, bukan dibiarin malah mau ngapain aja nanti kalau udah gede baru diajarin. Terbalik ya. Eh, Kemudian setelah itu ya, setelah dia menghafal kosakata, maka kalau kita Al-Qur'an dulu dijadikan apa? Pondasi pertama di dalam pendidikan era-era fase awal, yaitu TK SD. Kenapa Al-Quran ini jadi sangat krusial menghasilkan peradaban Islam yang maju? Karena di dalam Al-Quran ada 77.000 kata. 77.000 kata yang paling bagus, paling indah, paling tepat. Jadi anak TK, anak SD isinya udah 77.000 kata terbaik. Yang bisa diolah lagi itu. Nah, kita belajar bahasa Inggris sudah belajar mahal bertahun-tahun, paling hafal berapa ribu kata tuh? Ratusan kata kali ya. 1.000 kata, 2.000 kata itu udah lancar ngomong tuh. Ini 77.000 kata. Disimpan, disimpan. Masih kecil dia nggak sadar tuh. Oh, ngapal aja dia. Tuh, ngapal aja. Nah, jadi di dalamnya sudah disimpan perbendaharaan sangat penting, yaitu kata-kata yang paling tepat, paling benar. Setelah itu tingkat berikutnya wa yu'allimuhumul kitaba. Tadi yatlu bacain, diktein, sekarang wa yu'allim ngajarin, beda. Nah, ini juga udah mulai nih, kurang diajarin. Sampainya baru tadi tuh tingkat pertama yaitu ngafal. Tajwid, bagus, ngajunya wow, kori ya. Tapi wa yu'allimnya udah mulai ngendor kita. Padahal itu tingkatnya SMP ke atas. Apa yu'allim ini? Mempelajari kandungan. Nah, Al-Quran ini membuka semua wacana keilmuan. Bahkan ilmu-ilmu yang belum tampil zaman dulu udah disebut. Baru ketemu sekarang. Maka akhirnya ulama-ulama kita dengan bekal tadi kosakata yang ribuan puluhan ribu, kemudian mulai mempelajari Quran, apa sisi yang bisa saya kaji ini? Maka terlahirlah ilmu-ilmu. Seperti ilmu tajwid. Dulu Rasulullah nggak ada ilmu tajwid. Maka ulama mempelajari, oh ada aturan ya. Kalau ketemu nun, ketemu ta, apa? Dibaca, oh, ya, baca namanya ikhfa ya. Nah, kemudian kalau ketemu ain, nun, mati ketemu ain, dijelasin, oh namanya izhar kalau kita bilang. Dulu nggak ada kata izhar, ikhfa, iklab, nggak ada.
baru di dikelompokin. Oh, ini ilmunya nih, ilmu baca Quran ya. Maka jadilah orang berpikir itu jadilah ada ilmu namanya ilmu tajwid. Satu ilmu. Kemudian kiroat. Oh, beda-beda ternyata ya. Ada yang baca dulu wadduha walaili idza saja ya gitu ya. Ada lagi baca yang apa? Eh fil ard dibaca lagi fil ard. Enggak pakai ini enggak pakai hamzah dia langsung fil ard. Samawati wal ard gitu kan. Wah, ini apa nih? Oh, ini ilmu kiroat namanya. Kiroat sesuai apa? Sesuai apa namanya? Dialek-dialek suku-suku yang memang kebiasaannya begitu. Kemudian diadopsi oleh Quran, di apa diterima gitu ya bacaan mereka. Maka dikumpulkan jadilah ilmu kiroat ya. Satu Quran, kiroat Hafs, kiroat Hamzah, kiroat Waras, semuanya dikumpulkan. Jadi ilmu khusus. Kemudian ilmu tafsir, lain lagi. Cara memahami isinya, kata-katanya ya. Tafsir juga jenisnya macam-macam lagi. Ada sejarah, sirah dipelajari juga. Ada hadis, ada fikih, usul fikih, balaghah, nahu, ilmu Quran, ilmu tauhid dan seterusnya. Jadilah manusia itu otaknya itu apa namanya menghasilkan ilmu pengetahuan yang demikian hebat. Dulu sebelum Islam, ilmu pengetahuan itu dinamakan filsafat. Ya. Jadi nggak ada bedanya, semua filsafat, filsafat hikmah gitu ya. Plato, Aristoteles, apa filsafat. Jadi nyambung semua ilmunya, nggak ada bedanya sini kemari ngomong apa tahu dia. Sekarang baru ketahuan ilmunya banyak ngaco ya. Seperti Aristoteles pas diuji salah ternyata. Jadi teori-teori dia cerita begini, dia begini, begini, semua dia bicarain sama dia. Jadi satu tuh. Namanya filsafat Aristoteles. Pas sekarang diuji banyak yang nggak sesuai ternyata. Karena metodenya keliru ya. Nah kita ini harus dibedakan satu-satu ya. Bentar minum dulu ya. Tuh, batuk. Jadilah eh, peradaban manusia ini mengenal adanya ilmu pengetahuan yang terpisah-pisah dan kitab-kitab. Jadi penghasil kitab, penghasil apa? Penghasil ilmu pengetahuan. Dulu sebelum Islam orang nggak boleh baca ketika berada di kekuasaan kerajaan apa namanya gereja Katolik di Eropa. Raja-raja, pangeran banyak yang buta huruf. Ya. Maka mereka dikirim ke sono ke Andalusia suruh belajar. Wah di sono belajar ya. Ada Michael Servetus ahli ilmu dari Andalusia dia, tapi dia pendeta ya. Dia datang ke Jenewa, ketemu situ Calvin ya dan macamnya itu Protestan di situ tuh pada mereka berdiskusinya di apa Swiss. Tapi ini Melke Servetus kebanyakan ilmu, maka kayak John Calvin itu bingung juga ngadepin dia. Akhirnya dikata, wah kamu menyimpang. Akhirnya dibunuh dia tuh. Melke Servetus gak sanggup ngadepin Michael Servetus yang kebanyakan ilmu yang dipelajari di Andalusia. Ya. Dibunuh di Swiss ya di Swiss. Nah yang berikutnya apa yang dipelajari? Jadi selesai itu ilmu. Jadi terakhir terus. Dan inilah kata Syekh Yusuf Qardawi, peradaban Islam itu maju bersama kemampuan kita menghasilkan ilmu. Nah, jadi ada ilmu baru lagi, ilmu baru lagi, ilmu baru lagi. Ketika kita nggak menghasilkan ilmu, berarti di sinilah kelihatan lemahnya kita. Tuh. Jadi selama kita menghasilkan ilmu, berarti kita maju terus ya. Sekarang kan ada ilmu apalagi AI, ya, programming, coding apa. Kita kemana tuh? Ya ketinggalan. Ya. Jadi kalau pengen maju ya bikin gerakan lagi otaknya buat baru-baru lagi apa kira-kira yang belum diciptakan manusia. Itu Al-Quran menyuruh ya. Fa'tabiru ya ulul absor. Perhatikan semua. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Tuh, pergerakan matahari, bumi dan semuanya itu adalah tanda-tanda berpikir buat orang yang punya otak. Suruh otaknya digunakan ya. Nah, kemudian juga ini berikutnya wa yu'allimuhumul kitaba kemudian al-hikmah. Jadi al-hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu teoretis yang kemudian terapan atau ilmu teoris atau terapan yang dikenal sudah benar gitu. Seperti kedokteran, seperti fisika, kimia itu namanya hikmah. Dulu namanya hikmah ya. Sekarang hikmah itu kedukunan. Salah ya.
Jadi hikmah itu adalah ilmu yang tepat guna gitu. Jadi matematika, kimia, fisika, semua itu hikmah. Karena sudah dibuktikan ketepatannya gitu. Dipakai ilmu ini ketika dipakai benar. Nah, itu namanya hikmah. Jadi hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika sesuai itu hikmah namanya nih, ya. Maka para peradaban umat Islam mengenal pengembangan ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia, biologi, pertanian, perdagangan, geografi, berkembang semua masing-masing. Ya karena apa? Oh, ilmu itu udah banyak yang belajar, saya belajar yang ini dah. Yang ini udah banyak, belajar lagi. Jadi masing-masing spesialisasi ya. Nah, kenal di dunia Islam. Ini dari mana? Dari Quran tadi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya. Nah, sekarang antara hikmah sama ilmu tadi, kitab, ini dibedain lagi. Ini ilmu umum, ini ilmu dunia. Wah, salah. Semuanya ilmu yang semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya yang lupa juga diajarkan adalah wa yuzakkihim. Tazkiyatun nafs. Dan ini yang paling inti sebetulnya, yaitu para nabi-nabi mengajarkan tazkiyatun nafs, yaitu bagaimana orang meraih kemuliaannya secara sempurna, tingkatan kejiwaannya secara sempurna. Maka sekarang yang kita kejar adalah ilmu kognitif, tentang tahu, tentang bagaimana menggunakan sesuatu supaya ada hasilnya. It works katanya gitu ya. Kalau ada hasilnya, oh itu benar nih. Udah gitu aja tuh, sampai situ aja. Tapi tidak ada diajarkan tentang kesabaran, tentang kesyukuran, tentang kerendahan hati, tentang cinta. Tuh, nggak ada. Tentang tadi kesucian jiwa, kolbun salim. Nah, ilmu ini yang hilang nih. Nabi Ibrahim minta wa yuzakihim. Ada orang yang tadi gurunya itu ngajarin yuzakihim. Kalau sekarang namanya pendidikan karakter. Oh, karakter apa ya? Ada penjahat juga berkarakter ya. Wah, dia ini penjahat yang berkarakter. Oh, kenapa bunuhnya gimana gitu ya? Oh, sangat berkarakter. Bukan karakter, tapi apa? Tazkiyatun nafs, kesucian jiwa. Jadi jiwa ini bagaimana menjadi fitrah. Terus fitrah ditingkatkan menjadi sempurna, yaitu dengan apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi Nabi Ibrahim, Hanifa. Dia selalu beribadahnya hanya pada Allah. Muslimah, tunduknya hanya pada Allah. Kemudian syakira li an'umi, selalu bersyukur hidupnya. Kita kalau nggak pernah nggak ngerti bersyukur, maka hidup ini nggak puas-puas. Maka banyak orang stres ya. Kurang terus kurang. Kenapa? Ya karena yang dia dapetin tuh dia nggak lihat. Yang dia yang dia lihat yang dia nggak dapetin. Nah, Nabi Ibrahim syakir li an'ami, selalu bersyukur apa aja. Semenjak bangun tidur udah bersyukur ya. Kemudian kolbun salim, selalu jiwanya itu suci kepada Allah. Dia nggak pernah ada duga-duga buruk apa Allah begini kali, Allah begini. Contohnya apa? Contohnya suruh mengorbankan anaknya, Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim nggak pakai disembunyiin, tanya langsung anak. Gimana? Panzur mada taro. Bagaimana Ismail? Saya dalam mimpi diperintahkan untuk bunuh kamu, untuk nyembelih kamu. Gimana menurutmu? Ternyata speknya, nah ini hasil didikan Nabi Ibrahim ini juga udah sempurna, yaitu Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail di situ ketika dengar dia mau dikorbanin, nggak ada. Pak, salah kali. Jangan-jangan itu mimpinya mimpi setan. Kalau kita begitu ya, kalau kita tuh. Tapi Nabi Ismail bilang apa kepada bapaknya? Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, kalau begitu ya kerjain aja Pak. Kalau udah diperintah mah. Ini saya kau dapati diriku termasuk orang-orang yang sabar tuh. Jadi Nabi Ibrahim berhasil didik anaknya ini Nabi Ismail alaihissalam sampai pada tingkatan tadi. Kita mungkin tingkatannya lulus sekolah gitu ya. Lulus sekolah kita beliin apa, kita kawinkan, beliin motor, dikasih uang, udah merasa sukses gitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu pengajarannya adalah tentang jiwanya ya, diajarkan bagaimana menghadapi kehidupan ini sampai demikian sabarnya, sampai demikian siapnya tuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang hilang sekarang. Maka harus kita kembalikan lagi karena itu saya menerbitkan buku apa namanya tafsir namanya Ahmad ya. Pernah saya tampil ke bawah sini. Ahmad artinya
Ahmad itu Asmaul Husna, makna dan doa gitu. Jadi Al-Qur'an nanti setiap ada Asmaul Husna ditutup Asmaul Husna ditafsirkan di bawah kenapa begini begini begini. Jadi Ahmad itu Asmaul Husna, maknya makna dan doa. Jadi setelah kita mengenal Allah dari dia menyebut namanya di tutupan ayat-ayat, maka dilanjutkan dengan apa? Dengan mengkaji itu kenapa Allah sebut namanya di sini nih secara spesifik. Kemudian setelah kita memahaminya, kita doa kepada Allah. Oh ya Allah begini, ya Allah begini. Seperti kesuksesan orang-orang yang diberi kesuksesan di akhirat. Apa itu? Di situ innalladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Kullu mri'im bima kasaba rahin tuh. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya yang beriman juga, kami akan kumpulkan mereka bersama keluarganya. Masya Allah ya. Kemudian kami tidak akan kurangi pahala mereka masing-masing, tapi masing-masing menanggung tanggung jawab atas amalan mereka ya. Jadi dikumpulin. Nah kata mereka ini apa nih? Kenapa mereka bisa berkumpul bersama? Maka kata mereka, Inna kunna nad'uuhu min qabl. Kami dulu selalu berdoa kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ini dikumpulkan bersama-sama. Innahu huwal barur rahim. Tuh. Jadi mereka mengungkapkan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur, Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Ya, gila kita gitu ya. Kalau terjemahnya maha bijak, maha bajik, bajik ya. Allah baik banget ya. Kita dulu minta, minta dikasih. Ar-Rahim sangat sayang sama orang beriman tuh. Jadi orang yang sukses di akhirat itu pada begitu. Kami dulu minta, minta berdoa, berdoa, sekarang dikasih ternyata. Nah, jadi surah At-Tur diawali dengan kondisi orang-orang kafir, orang-orang yang menolak dan wah, berantakan mereka ya, dimasukin neraka, diseksa. Yang ini satu keluarga ini dikumpulkan. Kata dia itu dulu kita nih dapat begini dulu hasil minta-minta sama Allah ini, berdoa minta. Ternyata dikabulin sekarang kita pada kumpul ya Allah. Innahu huwal barur rahim ya, gitu. Jadi Allah tutup kata kalimat ini dengan kata-kata al-barru ar-rahim. Jadi Allah itu maha bajik, maha baik. Ya. Kemudian Ar-Rahim maha sayang kepada orang beriman di akhirat kelak. Dikasih semua. Wah, dikasih semua. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya? Dengan sifat-sifatnya tadi, maka hati kita akan selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayang. Ya, selalu minta, selalu rindu gitu ya. Terus kalau ada pelanggaran takut. Kalau ada permintaan ya tinggal minta. Terus ada kesalahan kita minta ampunan. Terus begitu ya. Nah, itu namanya tazkiyatun nafs, jiwa kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kurang diajarkan. Kurang diajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia pengen dikenal oleh manusia. Padahal Allah minta walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, minta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Disuruh kita, tapi kita yang nggak ngerjain ya salah sendiri ya. Salah sendiri. Nah, kan itu kita cetak Quran itu diajarkan alhamdulillah di PLN itu udah berapa tahun itu pelajar alhamdulillah ya. Terus diajarkan setiap bulan sekali di Kementerian Kehutanan juga alhamdulillah ya. Beberapa tempat itu mempelajari itu. Karena pentingnya tazkiyatun nafs ini dan ilmu itu yang hilang sekarang, nggak diajarkan itu ya. Kemudian yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak hanya teoritis. Tuh, tidak hanya teoritis tetapi apa? Beliau menyertakan anak atau eh, kader atau murid itu dalam kegiatannya. Nah, ini juga yang namanya sekarang magang kali ya. Tandem magang atau apa. Hmm, itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran disebut dua. Menyertakan kerjaan-kerjaan berat itu dikerjakan bersama anaknya. Hmm. Yaitu pertama apa? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dari dasarnya tuh. Dan
Ismail, gitu disebut. Jadi anaknya disebut. Jadi kalau ini bukan nepotisme, ini malah disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kerjaan-kerjaan kebaikan anak diikut sertakan. Kita bagi masukin uang ke kotak, anak suruh misalnya kan. Bagi tetangga anak suruh. Tuh. Terus kita berziarah anak suruh, diajak, ya. Bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol, ngomong, anak diajak. Terus keterampilan-keterampilan kita ajak, bersihin mobil. Malah sekarang udah ada buktinya bahwa anak-anak yang turut mengerjakan pekerjaan di rumah itu sukses. Nyuci nyuci apa? Cuci baju sendiri, kemudian merapiin tempat tidur, kemudian nyuci tempat makannya, piring-piringnya, gelasnya. Itu yang begitu-gitu ternyata yang sukses nanti di masa tuanya, ya, saat dia udah dewasa. Nah, dan ini pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim menyertakan anak ketika bangun Ka'bah. Bayangin, berdua-dua anak dan bapak itu, ya. Dan tidak hanya ini pas bangun, tetapi tuh wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baitia litaifina wal akifina wa ruka'is sujud. Ketika Ka'bahnya udah jadi, maka Allah firmankan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila, dan kami berikan tugas kepada Ibrahim dan Ismail antohiro untuk membersihkan baitia, rumahku, litaifina buat orang yang tawaf, wal akifina buat orang yang itikaf, war ruka'is sujud buat orang yang sholat. Tuh. Jadi bangunnya diikut sertakan, ngelolanya diikut sertakan. Jadi sekarang anak-anak ada yang baru anak kecil udah omset usahanya miliaran, ya, ada ya. Karena bapaknya ngajarin, konten kreator udah jadi konten, dapat dari ini dapat tuh. Itu terbukti metodenya Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ya, diajarkan masalah uang. Sekarang ilmu yang nggak diajarin di sekolah uang, ngatur uang gimana, dapatnya gimana, kemudian warinnya bagaimana, kemudian sumber-sumber uang bagaimana. Tahu-tahu pokoknya belajar 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 nanti kamu kerja dapat uang, gitu aja. Tidak ngatur keuangan bagaimana, teknik supaya kaya gimana, mengatur gaji bagaimana, pendapatan bagaimana, multiple streams of income, menambah pemasukan bagaimana. Nah, itu seharusnya dari kecil udah diajarkan, ya, diajarkan. Dan ini nggak diajarkan. Gitu seakan-akan tabu anak itu kenal uang. Seharusnya dari kecil udah diajar, ya, tentang hitung penggunaan, pengaturan, harga-harga, jual beli. Bahkan sekarang itu baru teman-teman juga beberapa lulusan universitas terkenal sekarang banyak yang, mohon maaf ya, nggak ada kerja, PHK gitu. Akhirnya ngapain? Jualan nasi katanya gitu. Nah, akhirnya kesimpulannya apa? Jualan nasi dia nggak ada ilmunya juga kan, berarti dari nol, bayangin ya. Kemarin dia selesai kuliah, suami istri, dia sangka selesai kuliah itu selesai hidup gitu, udah nyaman. Ternyata nggak, sekarang nggak begitu. Disrupsi. Mudah sekali orang di PHK, ya. Maka ujungnya adalah jual beli. Akhirnya yang dia bisa jual apa? Nasi dijual gitu. Bikin apa? Laku ya. Padahal baru juga kan. Jadi dari nol dia. Maka inti dalam hidup ini adalah jual beli, kemampuan menjual. Nah, Rasulullah SAW belasan tahun sudah diajak jualan oleh pamannya. Jadi Rasul ahli jualan. Bukan hanya untuk kelas Mekah, Madinah atau Mekah, tapi udah ke Yasrib, kemana itu? Ke Syam, Syria, ke Yordan, gitu. Bayangin, udah ekspor impor. Baru belasan tahun udah ekspor impor, ekspedisi, bayangin. Nah, ini ilmu ini juga nggak ada. Sekarang anak-anak itu dijadikan masih lahir sehat, ya, sehat walafiat, tapi dibuat cacat sama keluarganya. Kenapa? Karena dia dijadikan pangeran. Tidur udah siap, mau tidur, makan tinggal makan. Selesai makan dia main HP. Wah, itu menciptakan generasi cacat. Nggak bisa menggunakan tangannya, nggak menggunakan tubuhnya. Ngapain cuma dimasukin? Oh ya, cuman menuntut kenikmatan, ke fasilitas, matanya dijejelin ini kan, layar gitu. Itu kita membuat cacat diri anak kita sendiri. Maka semuanya nih
ya, motoriknya, motorik kasar dan halusnya diajarkan. Hmm. Baik skill nulis, apa namanya, melukis, ya, menggambar, kemudian juga kerja keras tadi, nyuci, bersihin rumah, bersihin motor, memperbaiki mobil, memperbaiki rumah yang rusak dan sebagainya harus dilibatkan. Karena itulah pendidikan yang paling penting di rumah. Skill-skill kita itu kalau bisa semua diturunin buat anak. Selama kita masih sama dia tuh. Besok udah pisah, udah wassalam udah ya. Dia udah punya kehidupan lain. Nah, karena kita menghasilkan generasi sehat fisiknya tapi cacat perilakunya, akhirnya banyak sekali sekarang orang kawin itu baru baru berapa bulan, berapa tahun cerai. Kenapa? Nggak cocok. Ya nggak cocok kenapa? Ya masing-masing udah jadi tuan ratu, jadi pangeran, jadi ratu biasanya dilayani. Karena siapa yang layani kita kan? Saya pangeran, saya juga ratu. Sekarang saya suruh masak, nggak mau, udah pulang aja. Ya, pulang. Demikian mudahnya gitu ya. Nah, karena tidak diajarkan di rumah. Jadi di rumah itu kita harus persiapan anak, disertakan pendampingan sebagai kehidupan yang normal. Gimana hidup ini? Masalah kerja, perjuangan, ya, cita-cita, kemudian menghadapi persaingan, trik-trik semua kita ajarkan kepada anak. Jangan dia itu belajar sendiri, kesian ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam inilah tadi berarti ya kurikulumnya itu kurikulum yang universal, selalu berlaku untuk umat manusia kapan saja. Kita ini ada gangguan atau kekurangan, pasti kurang kurikulum tadi. Ada kurikulum kurangnya tazkiyatun nafs lah, ada kurangnya tadi tentang bimbingan secara langsung kepada anak lah, atau tadi tentang pengetahuan, bukan hanya hafal tapi juga mengembangkan lah, atau kurang bahannya di awal lah gitu ya. Jadi kalau kita gunakan itu semua secara lengkap tuh seperti generasi-generasi awal Islam, maka terlahirlah generasi emas bangsa kita ini. Cuman sekarang nggak ada ini yang saya udah sampaikan juga di beberapa forum bagaimana cara mengadopsi ini menjadi konsep gitu, menjadi konsep kurikulum. Sekarang ganti-ganti kurikulum, setiap 5 tahun ganti kurikulum apalah apalah ya. Padahal ini kurikulum universal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah menghasilkan keluarga dan bangsa umat. Ya. Maka di sini ya Allah Subhanahu Wa Taala menyimpulkan Nabi Ibrahim ini dengan apa? Dengan keterangan tuh. Dengan keterangan keberhasilan Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim ini? Allah sampai kasih biografi lengkap, ringkas Nabi Ibrahim ini karena keberhasilan beliau ini. Allah berfirman, "Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin." Tuh. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kata-kata atau perintah-perintah, Nabi Ibrahim selesain semua. Nah ini. Jadi kalau pengen hebat, kita nggak ada kerjaan itu yang nggak nanggung. Nggak ada yang ditunda, yang nanggung, yang nggak tuntas, tuntas. Kalau pengen jadi laki itu, pengen jadi orang hebat, tuntasin apa aja, ya, jangan tanggung-tanggung. Maka Allah baru inni ja'iluka linnasi imama. Setelah tuntas, Allah baru kasih, aku jadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Contoh bagi manusia, gitu. Nah, Nabi Ibrahim ini sebagai family man ya. Rasulullah sebagai umat man. Mikirnya umat, karena Nabi Ibrahim ini keluarga. Apa Nabi Ibrahim mintanya? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, keluarga saya ajak dong, gitu. Bagi juga nih jadiin imam. Qala la yanalu ahdi zalimin. Ya, aku berikan tetapi yang zalim-zalim enggak. Nah, kayak Bani Israel ini keturunan Nabi Ibrahim, tapi zolim maka nggak dapat gitu. Dia cuma tahunya bapaknya, nah, kakeknya itu dikasih janji sama Allah, dikasih apa? Kasih kelebihan. Nah, ternyata orang Arab juga keturunan Nabi Ismail, Ibrahim juga. Emang nggak kamu doang yang dapat? Ternyata dipindahin sama Allah kepada Rasulullah keturunan Nabi Ismail. Nah, nggak sadar tuh Bani Israel ini. Akhirnya jadi contoh buruk, lupa diri ya, lupa diri. Ini jadi surah Al-Baqarah ayat 124 136 itu
Jadi biografinya Nabi Ibrahim itu menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di apa? Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala sampai diberikan anugerah-anugerah besar beliau dan keluarganya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga diabadikan konsepnya tentang generasi mendatang. Tuh. Apa nih konsepnya nih generasi mendatang? Ini dalam surah Ibrahim ayat 3541. Jadi kita nih buat kurikulum juga ada proyeksi ke depan gimana? Jangan belajar-belajar kerja-kerja aja gitu ya. Apa Nabi Ibrahim minta nih? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam tuh. Jadi yang pertama minta ya Allah jadikanlah negeri kami ini dan anak-anak kami ini aman tuh. Dan jagalah kami dari menyembah berhala gitu. Jadi aman pertama, keamanan. Gimana caranya anak-anak kita aman ya? Kemudian jangan sampai nyembah berhala. Tuh, ya. Kemudian minta lagi apa nih? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzati dar'. Batuk lagi nih. Maaf ya. Musimnya musim batuk sekarang ya. Inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Hmm. Ya Allah, aku letakkan keturunanku di lembah yang tidak ada pohonannya. Di samping rumahmu yang agung ini, Baitul Baitul Haram. Hmm. Rabbana liyuqimus shalah tuh, minta kepada Allah agar anak-anaknya menunaikan sholat. Itu yang pertama. Ya, menunaikan sholat. Kemudian faja'al afidatan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah orang-orang manusia itu cenderung pengen datang kemari. Sekarang kita ini pada nabung apa itu berebut-berebut pengen ke sana. Doanya Nabi Ibrahim kena kita nih. Ya, mimpi ngapain? Umroh lagi. Wah, ngapain? Pengen haji? Belum. Yang keberapa? Ya berapa kali tahu ya. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah ya. Tahwi ilaihim. Warzuqhum minas samarat tuh. Jadi proyeksi ke depan itu warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki kepada mereka yaitu berupa buah-buahan, makanan buah-buahan. Sekarang di sana buah-buahan lebih banyak di sana daripada di sini. Karena di sini kadang-kadang terbatas kita ini yang hasil kita kan. Di Masjidil Haram semua dunia itu datang buah-buahan tuh. Bayangin. Jadi dikasih kemakmuran secara material dan kecukupan. La'allahum yashkurun. Dengan harapan mereka pada bersyukur. Jadi proyeksi ke depan anak-anak kita adalah anak-anak yang mana? Yang sholat, kemudian makmur, tercukupi. Itu seharusnya sebagai seorang keluarga, Bapak, kepala keluarga. Seperti Nabi Ibrahim. Dan sekarang mereka tercukupi, ya, makmur. Tuh, itu proyeksinya beliau ya. Proyeksi beliau. Maka kita sebagai pendidik, sebagai kepala rumah tangga, proyeksi ke depan buat keluarga kita adalah seperti Nabi Ibrahim ini. Karena beliau apa? Contoh tadi. Contoh bagi orang-orang yang pengen mencapai keridhaan Allah. Contoh Nabi Ibrahim. Jadi imam kita ini. Dan juga nanti Rasulullah yang apa? Yang meneruskan untuk semua sehingga sampai ke kita, ya, sampai ke kita. Kalau enggak, kalau Nabi Ibrahim aja, keturunannya aja tuh, ya. Maka Rasulullah sebarkan itu semua menjadi ajaran universal bagi seluruh umat manusia. Kemudian apa Nabi Ibrahim lagi nih? Cocok sosoknya nih. Selalu bersyukur tadi. Tadi kan syakiral li an'umi. Ini apa? Setelah dia minta, beliau mengucapkan syukur. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Ya Allah, saya alhamdulillah. Walaupun udah tua dikasih anak Ismail dan Ishak tuh nggak kebayang gitu kayak tadi kan. Jadi rata-rata selalu bersyukur orang-orang yang hidupnya apa namanya diridhoi Allah itu hatinya selalu bersyukur, menghitung-hitung apa yang ada di sampingnya yang udah dapatkan. Ingat-ingat hati-hati kalau kita pulang nyaman apa terus kita merasa aman-aman saja, wah, hati-hati juga ya. Jadi setiap saat kita selalu menghitung-hitung. Hmm. Menghitung-hitung ya Allah udah ngasih ini ya.
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sungguhnya Tuhanku itu sangat maha mendengar, menjawab doa-doa tuh. Jadi doa-doanya Nabi Ibrahim minta diberikan keturunan dikasih. Ini dikasih, ini dikasih. Kemudian mintanya apa lagi? Minta supaya anak-anaknya dirikan sholat dan keturunannya. Gitu. Sudah dikasih apa? Jaminannya kita sholat. Terus Robbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa saya. Nah, gitu. Jadi mintanya begitu ya. Kemudian apa lagi? Robbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Kemudian juga bagi orang-orang beriman pada saat datang hari penghitungan atau hari hisab. Oh. Jadi doanya itu lengkap ya. Nabi Ibrahim itu semua dipikirin tuh. Sampai juga nanti setelah kematian di alam akhirat, beliau udah siapkan juga doanya ya, yaitu diampuni. Jadi di dunia, karena itu nanti di dalam Al-Quran Allah celak orang yang hanya minta dunia aja. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia hanya minta dunia aja, minta ini, minta ini. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak minta. Maka yang dipuji oleh Allah adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang mengucapkan, "Ya Allah berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan." Dan kami diselamatkan dari azab neraka. Nah, itu lengkap ya. Jadi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang lengkap, nah, itulah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kemudian kenal sebagai doa sabu jagat ya. Jadi doanya lengkap gitu. Nah, lengkap keselamatan, keberhasilan di dunia, keberhasilan di akhirat dan dijaga dari api neraka dimasukin ke surga. Itulah baru proyeksi hidup yang lengkap ya, yang dipinta oleh orang yang mengerti, yang punya ilmu tentang kehidupan ini dengan sebenarnya, dengan belajar tadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan ya, masih ada 8 menit. Silakan kalau ada. Tidak ada. Ya, baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa ya. Tutup dengan doa. آه، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين ربنا افتح لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولتلاميذنا ولإخواننا فتوح العارفين ووفقنا وإياهم في الدين وجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من المضلين اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته